Memang pemain besar retailers tidak hanya bersaing dengan sesama offline retailers lainnya, namun mereka juga bersaing dengan online atau e-commerce yang saat ini sedang marak dan juga makin besar karena mereka juga menerima banyak persaingan dari e-commerce market, sehingga menurut saya MAPI juga harus tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis e-commerce-nya. Jadi bisa dibilang kalau MAP ini juga memiliki e-commerce sendiri nih. Ya, jadi MAP ini memiliki website e-commerce sendiri yaitu MAPI Mall, di mana di MAPI Mall ini para konsumen bisa berbelanja berbagai macam merek dan juga kebutuhan fashionnya mereka. Dan juga kita bisa melihat adanya beberapa brand-brand seperti Marks and Spencer, Lacoste, Mango, dan lain-lainnya. Welcome to Superstock. Industri fashion memiliki peluang yang luar biasa untuk para pebisnis. Tidak heran jika fashion menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua dari ekonomi kreatif di Indonesia. Di Superstock kali ini kita akan membahas satu fashion retail di Indonesia, yaitu Mitra Adi Perkasa bersama Christine Natasha, Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Christine. Hai Al. Bisa diceritakan nih bagaimana sih struktur industri fashion yang ada di Indonesia? Oke, aku akan ngejelasin nih dari struktur fashion retail yang listed di bursa ya. Jadi ada 3 layers yang saat ini ada untuk fashion retailers yang listed di bursa. Yang pertama ada Mitra Adi Perkasa atau MAPI, di mana MAPI ini menyasar ke segmen middle to upper income class. Dan kebanyakan brand-brand ternama license-nya itu dipegang oleh MAPI. Oke, yang kedua siapa nih? Dan yang kedua ini adalah Matahari Department Store atau LPPF, yang dimana mereka menyasar ke segmen menengah. Dan yang terakhir adalah Ramayana Lestari Sentosa, di mana mereka memiliki segmen target market adalah middle to lower income class. Oke, jadi pembagian segmen marketnya ini udah terpisah ya? Iya, dan dengan tambahan, MAPI ini memiliki target market yang lebih resilient terhadap goncangan ekonomi karena target marketnya itu lebih ke middle to upper income class. Bisa diceritakan bagaimana perkembangan bisnis MAPI di Indonesia? Kalau kita lihat dari data tabel ini, kita bisa lihat bahwa revenue Mitra Adi Perkasa turun di tahun 2020 menjadi hanya sebesar 14,8 triliun. Ini turun dibandingkan 2019 yang sebesar 21,5 triliun. Mitra Adi Perkasa juga membukukan operating loss di 2020 yang sebesar 56,9 miliar rupiah dibandingkan operating profit di tahun 2019 yang sebesar 1,9 triliun rupiah. Lalu, ini menyebabkan net loss di 2020 yang sebesar 553,7 miliar rupiah. Ini berbalik arah dibandingkan 2019, yang dimana 2019 itu adalah net profit sebesar 933,5 miliar rupiah. Jadi bisa dikatakan ya, kalau pandemi COVID ini sangat berimbas kepada performance-nya Mitra Adi Perkasa ini ya? Ya, karena sebagian besar dari toko-toko MAPI ini berada di dalam mall dan terkena dampak oleh PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, terutama di second quarter 2020. Lalu ini berdampak kepada revenue Mitra Adi Perkasa, yang dimana revenue di tahun 2020 turun lebih dari 30% secara year on year. Walaupun demikian, kita melihat store traffic yang meningkat berpengaruh terhadap penjualan MAPI di fourth quarter 2020. Kita bisa lihat di tabel ini bahwa di fourth quarter 2020, MAPI telah membukukan net profit sebesar 51,6 miliar rupiah, dibandingkan net loss sebesar 197,4 miliar di third quarter 2020 dan juga net profit 290,7 miliar di fourth quarter 2019. Hal ini cukup surprising karena pada bulan Desember tahun 2020 kemarin, pemerintah memberlakukan stricter restriction atau pengetatan PSBB sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Dan di fourth quarter 2020 kemarin, MAPI membukukan top line atau revenue yang tumbuh sebesar 38,5% secara Q-on-Q. Dalam bisnis Mitra Adi Perkasa ini memiliki segmen bisnis apa aja ya? Jadi MAPI memiliki 3 segmen bisnis.
Yang pertama adalah retail sales atau specialty stores, yang kedua adalah department store, dan yang ketiga adalah F&B business. Tapi memang specialty stores ini memiliki komposisi revenue yang terbesar. Berikut adalah EBIT breakdown secara quarterly dari masing-masing segmen. Jadi di fourth quarter 2020 kemarin, specialty stores membukukan EBIT sebesar 467,7 miliar, dep store membukukan EBIT sebesar 56 miliar, sedangkan F&B masih membukukan EBIT negatif sebesar 9,6 miliar. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Mitra Adi Perkasa ini dalam memperbesar bisnisnya? Menurut kami, MAPI akan memfokuskan bisnisnya kepada higher profit specialty stores dibandingkan department stores-nya. Bisa diceritakan nih Tin, apa sih yang dimaksud dengan specialty stores ini biar kita lebih ngerti nih? Specialty stores adalah toko-toko seperti Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Mango, dan lain-lainnya. Oke, jadi lebih kayak license and franchise tapi yang dijual secara fashion retailer ya? Iya betul. Sejak kapan sih MAPI memfokuskan kepada specialty stores? Terutama di 5 tahun terakhir ini mereka lebih fokus terhadap specialty stores dibandingkan department stores-nya. Seiring dengan perubahan retail global di dunia, mereka lebih fokus terhadap specialty stores. Oke, tapi hal ini juga berimbas dengan consumer behavior-nya nggak sih? Ya, jadi konsumen itu lebih suka pergi ke specialty store seperti Zara, Pull & Bear, Stradivarius dibandingkan pergi ke department store seperti Sogo atau Seibu dan lain-lainnya. Oke, jadi lebih seneng tuh ke spesifik ya daripada yang segala macam fashion brand itu ada di sebuah department store ya? Betul sekali. Tadi Christine menyebutkan salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh MAP adalah department stores. Nah, department stores apa aja nih yang dimiliki oleh MAP ini? MAPI memiliki 3 nama department store saat ini, yaitu yang pertama adalah Sogo, yang kedua adalah Seibu, dan yang terakhir adalah Galeries Lafayette yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Sebagai tambahan informasi, MAPI juga memiliki Lotus dan Debenhams, yang kedua department store ini telah ditutup di tahun 2016 dan 2017. Dengan penutupan department store tersebut, MAPI dapat meminimalkan kerugiannya, sehingga EBIT mereka dapat improve di tahun 2018. Jika tadi kita sudah berbicara tentang department store, selanjutnya saya pengen tahu nih, dan sahabat Mirai Aset juga, bagaimana dengan perkembangan specialty stores ke depannya? Kami berharap MAPI akan terus membukukan double digit revenue growth untuk specialty stores-nya, terutama dari MAP aktif atau MAPA, dan pembukaan specialty stores ke depannya akan menjadi growth engine MAPI. Oke, jadi masih ada rencana untuk ekspansi ya? Sebagai tambahan, MAPI melihat adanya potensi di ranah elektronik sehingga mereka masuk ke bisnis ini di tahun 2019. Nah, oleh karena itu, MAPI mengakuisisi 18 Infinite Store di tahun 2019. Infinite Store nih toko yang menjual barang-barang Apple ya? Iya betul, jadi mereka mengakuisisi Infinite Store beserta inventory dan juga sistem pengoperasiannya. Dan selanjutnya, MAPI melakukan rebranding terhadap Infinite Store menjadi Digimap di bulan Juli 2019 dan grand launching-nya itu di bulan September 2019. Apa nih strategi dari Mitra Adi Perkasa di tengah sengitnya persaingan antara brand-brand fashion nih yang ada? Kami melihat bahwa MAPI memiliki brand-brand yang difavoritkan oleh masyarakat Indonesia dan juga kami melihat bahwa konsumer Indonesia yang middle to upper income class cenderung berbrand minded, di mana mereka cenderung memilih brand-brand ternama dan juga fashion yang terkenal secara global. Dan kita melihat bahwa MAPI memiliki brand positioning yang sudah cukup kuat, yang dimana ini nantinya juga akan membuat repeat buyers dari para konsumer. Oke, jadi memang udah ada loyalty dari konsumernya MAP nih ya? Iya betul. Dengan perkembangan online shopping, bagaimana strategi MAPI untuk mengembangkan digital online shopping experience? Memang pemain besar retailers tidak hanya bersaing dengan sesama offline retailers lainnya, namun mereka juga bersaing dengan online atau e-commerce yang saat ini sedang marak dan juga makin besar karena mereka juga menerima banyak persaingan dari e-commerce market, sehingga menurut saya MAPI juga harus tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis e-commerce-nya. Jadi bisa dibilang kalau MAP ini juga memiliki e-commerce sendiri nih? Ya, jadi MAP ini memiliki website e-commerce sendiri yaitu MAPI Mall, di mana di MAPI Mall ini
para konsumen bisa berbelanja berbagai macam merek dan juga kebutuhan fashionnya mereka. Dan juga kita bisa melihat adanya beberapa brand-brand seperti Marks and Spencer, Lacoste, Mango, dan lain-lainnya. Mengingat bahwa MAPI memiliki situs e-commerce sendiri dengan menjual merek-mereknya sendiri, kami melihat bahwa produk-produk yang MAPI ini lebih imun terhadap perkembangan e-commerce yang saat ini sedang marak. Untuk specialty stores-nya sendiri, apakah mereka juga memiliki situs online? Ya, jadi MAPI memiliki beberapa situs monobrand lainnya seperti Zara dan juga Converse.com. Dan selain itu, MAPI juga memiliki situs planetsports.asia. Selain itu, MAPI juga bermitra dengan marketplaces lainnya seperti Lazada dan Zalora. Mungkin bisa diceritakan nih untuk sahabat Mirai Asset, bagaimana sih perkembangan industri e-commerce sekarang ini di Indonesia? Jadi menurut saya, berbelanja e-commerce di Indonesia itu sangat difavoritkan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat di perkotaan. Karena dengan berbelanja online, kita juga dapat save waktu kita dan lebih mudah dan praktis, dan barangnya pun dapat diantar ke depan rumah. Iya, save time and energy juga ya. Iya, betul sekali. Sebagai tambahan informasi, pada awalnya industri e-commerce ini bermulai di kota-kota besar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Namun saya melihat bahwa adanya peluang untuk para e-commerce ini untuk lebih mengembangkan bisnisnya di luar kota-kota besar. Oke, jadi jangkauannya ini yang bisa di scale up ya, hingga mungkin ke kota-kota yang jauh lebih kecil sehingga marketnya lebih gede lagi nih ya. Betul. Bagaimana perkembangan industri e-commerce di Indonesia dibandingkan dengan industri e-commerce di negara maju? Kalau dibandingkan negara maju, perkembangan industri e-commerce saat ini memang masih terbilang relatif jauh lebih kecil. Karena masalah keamanan dan juga trust dari para konsumer ini menjadi masalah, dan juga infrastruktur internet juga masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Tapi sekarang kalau saya lihat, situs belanja online ini merupakan situs belanja yang diwajibkan untuk para retailers, karena setelah pandemi COVID-19 ini kita melihat adanya shifting behavior yang tadinya tidak suka belanja online namun sekarang jadi suka berbelanja online. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi consumer behavior terhadap e-commerce saat ini selain pandemi COVID-19. Yang pertama adalah penetrasi smartphone yang semakin besar karena harganya yang semakin terjangkau. Yang kedua adalah konektivitas internet yang semakin lama semakin baik. Dan yang ketiga adalah konsumer semakin yakin akan online payment. Bagaimana proyeksi kinerja MAPI di tahun 2021 ini? Dari data table ini, kita bisa melihat bahwa kami memprediksi bahwa revenue MAPI di tahun 2021 akan bertumbuh sebesar 23,3%, sehingga akan meningkatkan profitability. Oke, nah strategi apa nih yang akan dipakai sebagai peningkatan dari profitability tersebut? MAPI akan tetap fokus menjaga inventory levelnya dengan menjaga jumlah barang yang akan diimpornya mereka. Oke, tapi bagaimana dengan managing cash flow-nya nih? Untuk cash flow-nya mereka akan membudget capex-nya mereka dengan tidak terlalu spend too much capex, karena memang cash flow memang harus selalu dijaga di masa pandemi saat ini. Oke, nah mungkin online transaction akan berperan sangat ya dalam menjaga cash flow tersebut ya. Online transaction-nya MAPI memang saat ini masih sangat kecil, namun kita melihat adanya perubahan behavior dari consumer yang shifting menjadi online selama pandemi, walaupun kontribusinya terhadap total penjualan MAPI masih sangat kecil. Oke, tapi paling nggak berpotensi ya. Iya, betul. Sebagai tambahan, MAPI juga melakukan negosiasi rental expense dengan mall operator untuk menjaga operating expense-nya di tahun ini. Kalau begitu, final question nih, Tin. Bagaimana valuasi dan rekomendasi untuk saham MAPI ini? Kami menggunakan SOTP untuk menilai masing-masing lini bisnis dari MAPI, sehingga kami memiliki rekomendasi buy untuk perusahaan. Oke, baik Christine, terima kasih atas insight dan analisanya terkait saham Mitra Adi Perkasa ini. Sama-sama, Alia. Semoga insight dan analisis yang telah disiapkan oleh tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat memberikan point of view yang baru untuk kalian berinvestasi. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya dan happy cuan!